Dia bukan hanya seorang playmaker. Ia adalah pusat gravitasi permainan Kolombia selama lebih dari 1 dekade. Seorang konduktor yang mengatur irama, bukan dengan teriakan, tapi dengan sentuhan. Di era yang menuntut fisik dan efisiensi, Carlos Valderrama hadir membawa pendekatan filosofis. Ia menolak terburu-buru. Ia menolak menjadi seperti yang lain. Dan justru di sanalah letak kekuatannya. Ini adalah kisah tentang kejeniusan yang tumbuh di tengah badai. Tentang seni yang lahir dari jalanan. Tentang kapten yang tak perlu banyak bicara, namun dunia mengakuinya. Simak kisahnya. Santa Marta, kota di pesisir pantai utara Kolombia, menjadi saksi kelahiran Carlos Valderrama 64 tahun silam. Kota yang menawan ini diselimuti kilauan laut Karibia dan menjulangnya pegunungan Sierra Nevada, sebuah harmoni alam yang memeluk penduduknya dengan budaya, tarian, dan musik. Di masa kecil Valderrama, tak pernah ada hamparan hijau lapangan sepak bola. Anak-anak kecil menendang bola di pasir pantai yang hangat, atau di jalanan yang berdebu, diiringi tawa dan semangat yang tak pernah padam. Dari sanalah lahir seorang anak ajaib yang kelak dijuluki El Pibe, si bocah yang menari di antara ombak dan mimpi. Kala itu, anak-anak Santa Marta tak mengenal akademi sepak bola yang mewah. Mereka hanya memiliki jalanan sempit, pasar yang riuh, dan pelabuhan tempat kapal datang dan pergi. Semua menjadi panggung untuk mimpi mereka. Mereka bermain bola tanpa taktik yang rumit. Dan mungkin justru itulah yang membentuk Valderrama menjadi pemain yang selalu mampu beradaptasi. Berbeda dengan anak-anak lain yang berlari mengejar bola tanpa lelah, Valderrama justru lebih suka berhenti sejenak, mengamati, dan memikirkan kemana bola harus pergi selanjutnya. El Pibe kecil itu seolah telah memahami bahwa sepak bola bukan sekedar permainan, melainkan tarian. Dan untuk menari dengan baik, kau harus lebih dulu merasakan irama permainan, bukan hanya mengikutinya. Dari jalanan berdebu itu pula, bakat Valderrama akhirnya ditemukan. Usianya sudah belasan tahun ketika Union Magdalena datang memanggil. Dan dia baru menapaki debut profesionalnya di usia 20 tahun. 4 musim ia habiskan bersama Union Magdalena, sebelum akhirnya hijrah ke Millonarios pada tahun 1984. Namun, udara pegunungan yang dingin di Bogota hanya menahannya semusim saja. Valderrama kemudian memutuskan untuk melangkah ke Deportivo Cali. Keputusan yang kelak menjadi titik balik dalam karirnya. Di Cali, dia bertemu dengan seorang pelatih yang berani memberinya kebebasan di lapangan. Budaya kota itu yang santai dan penuh warna terasa lebih selaras dengan jiwanya. Seolah takdir telah menuntunnya menuju tempat di mana sepak bola bukan hanya permainan, tapi juga panggung untuk mengekspresikan keindahan. Gaya permainannya yang tenang, cerdas, dan elegan membuatnya menonjol di tengah liga yang didominasi permainan fisik. Panggilan El Pibe yang semakin sering digunakan para jurnalis bukan lagi sekedar julukan masa kecil, tetapi simbol anak negeri yang akan membawa harapan sepak bola Kolombia ke masa depan.
Di musim yang sama, dia melakukan debut internasional bersama timnas Kolombia. Meski menunggu cukup lama untuk bisa tampil untuk negaranya, bagi Valderrama, momen itu berarti segalanya. Aku mendapat kesempatan, dan aku memanfaatkannya dengan baik. Aku senang dan sangat bangga, karena mewakili Kolombia adalah salah satu impianku. Debut Valderrama bersama timnas Kolombia bukan hanya debut pemain biasa. Itu seperti lahirnya identitas baru dalam sepak bola. Kolombia menunjukkan bahwa mereka tak hanya bermain sepak bola yang keras, mereka juga bermain indah. Meski Kolombia harus menelan kekalahan 3-0 dari Paraguay dalam laga kualifikasi Piala Dunia 1986, satu hal yang tak bisa disangkal, Carlos Valderrama tampil mencolok. Di tengah kekalahan, ia menunjukkan kemampuannya mengatur tempo permainan dengan ketenangan dan kecerdasan di atas rata-rata. Tak butuh waktu lama hingga pengaruhnya terasa nyata. Di turnamen besar pertamanya, Copa America 1987, Valderrama tak hanya menjadi andalan, ia dipercaya sebagai kapten tim. Di bawah kepemimpinannya, Kolombia meraih tempat ketiga dan mencatat kemenangan bersejarah atas Argentina. Ia juga mencetak gol indah dalam kemenangan 2-0 atas Bolivia. Dan pada akhir turnamen, namanya berdiri paling atas, dinobatkan sebagai pemain terbaik Copa America 1987. Setahun berikutnya, tepatnya pada 28 Mei 1988, di sebuah pertandingan persahabatan antara Inggris dan Kolombia, seorang maestro berambut pirang memikat perhatian publik Eropa. Dengan rambut ikoniknya yang mengembang bak mahkota singa, Carlos Valderrama menjadi pusat orkestra permainan. Dia menenangkan, mengatur, dan mempesona setiap mata yang menatapnya. Laga itu berakhir imbang 1-1. Tetapi skor hanyalah detail. Yang lebih terkesan adalah bagaimana Valderrama dan rekan-rekannya membuat para penggemar, dan bahkan Bobby Robson, pelatih Inggris kala itu, terdiam dalam kekaguman. Mereka menampilkan harmoni ritme Amerika Selatan yang lembut dan mematikan, memperkenalkan Eropa pada sebuah filosofi sepak bola yang berbeda. Presiden Montpellier, Louis Nicolin, yang jatuh cinta dengan gaya permainan Kolombia, langsung merekrutnya setelah penampilan gemilangnya di Wembley. Menurut Nicolin, Valderrama bermain seperti mimpi. Nicolin memasukkan Valderrama ke dalam skuad yang berisi pemain seperti Laurent Blanc dan Roger Milla. Tapi meskipun berbakat, Valderrama agak kesulitan memberi dampak. Sepak bola Eropa terlalu cepat untuknya. Di sebagian musim pertamanya di Prancis, Valderrama lebih banyak duduk di bangku cadangan. Dia tak banyak mengeluh, tapi bekerja lebih keras agar bisa masuk ke tim inti. Dan akhirnya, pada tahun 1989, setelah 2 musim di klub Prancis itu, Valderrama mulai menemukan kembali ritme permainannya. Hal ini terutama terjadi setelah Montpellier mendatangkan Eric Cantona, striker muda berusia 23 tahun yang dikenal keras kepala, penuh gairah, dan selalu lapar akan gol. Cantona dalam sebuah wawancara dengan 442 bercerita, banyak orang hanya mengingat rambutnya, tapi sebenarnya dia adalah pesepak bola yang hebat. Kami bermain bersama, dan itu sangat menyenangkan. Dia lelaki pemalu dan pendiam, tapi karakternya kuat. Secara fisik dia tidak hebat, tetapi visinya luar biasa, dan mampu membawa bola kemanapun dia mau. Dia pemain yang sangat murah hati. Dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Kemampuan passing membuat Valderrama menjadi kekuatan kreatif tim itu. Dia memainkan peran penentu saat mereka memenangkan Coupe de France tahun 1990.
Di Piala Dunia 1990, Kolombia akhirnya kembali ke panggung sepak bola terbesar setelah absen selama 28 tahun. Mereka tampil memukau, menampilkan permainan yang indah, dipimpin oleh keanggunan Valderrama yang tak pernah kenal lelah. Di bawah asuhan Francisco Maturana, tim Kolombia datang sebagai salah satu tim generasi emas. Dengan pemain seperti René Higuita, Freddy Rincon, Andrés Escobar, dan Valderrama yang menjadi otak permainan. Undian menempatkan mereka di grup D bersama Jerman Barat, Yugoslavia, dan Uni Emirat Arab. Berkat kemampuan LPB mengatur lini tengah, mereka mengalahkan Uni Emirat Arab 2-0. Namun kesulitan saat menghadapi tim Dragan Stojkovic yang melakukan pressing intensif, sehingga mereka kalah 1-0. Namun pertarungan paling ikonik terjadi saat menghadapi Jerman Barat di San Siro. Valderrama benar-benar menunjukkan kelasnya di pertandingan itu. Setelah tertinggal 1-0, di menit-menit akhir, dia melepaskan umpan tajam ke Freddy Rincon yang mencetak gol penyama kedudukan. Dengan hasil imbang itu, Kolombia lolos ke babak 16 besar. Di babak 16 besar, mereka menghadapi Kamerun, tim yang bermain sangat fisik, agresif, dan berhasil mengalahkan Argentina, sang juara bertahan di fase grup. Di pertandingan itu, kedua tim bermain sama kuat. Namun Roger Milla berhasil mencetak 1 gol di babak extra time. Dan saat pertandingan memasuki menit ke-109, René Higuita melakukan gaya khasnya yang menyebabkan Milla berhasil merebut bola dan mencetak gol kedua untuk Kamerun. Bernardo Redin memang berhasil mencetak gol untuk Kolombia. Tetapi hingga akhir pertandingan, tak ada gol tambahan yang tercipta. Kesalahan Higuita memang membuat mereka harus pulang kampung. Namun, keberhasilan tim melaju ke babak sistem gugur telah memastikan status mereka sebagai legenda di Bogota, ibu kota Kolombia. Selepas Piala Dunia 1990, LPB masih menetap di Eropa, namun memilih bergabung dengan klub Spanyol Real Valladolid selama 1 musim. Ia kemudian kembali ke Kolombia pada tahun 1992 dan bermain untuk Independiente Medellin. Lalu pindah ke Atletico Junior pada tahun 1993, di mana dia membantu tim itu memenangkan Liga pada tahun 1993 dan 1995. Di panggung internasional, dia terus melahirkan kekaguman. Salah satunya saat Kolombia mengalahkan rival mereka Argentina 5-0 di fase kualifikasi Piala Dunia 1994. Waktu itu, banyak yang memprediksi Kolombia akan menjadi salah satu kuda hitam turnamen. Valderrama masih memimpin, didukung Freddy Rincon, Faustino Asprilla, dan Andrés Escobar. Mereka ditempatkan di grup H bersama Romania, Swiss, dan Amerika Serikat. Saat melawan Romania, Valderrama dan kawan-kawan mengalami kesulitan. Tim George Hagi itu cepat dan kreatif. Kolombia kalah 3-1. Sebelum menghadapi Amerika Serikat, tekanan semakin kuat mengguncang mental para pemain Kolombia. Meskipun mereka berhasil lolos ke Piala Dunia, sepak bola Kolombia saat itu sedang menghadapi badai gelap akibat campur tangan kartel narkoba yang menekan para pemain dan menimbulkan ketakutan luar biasa. Valderrama tetap menjadi otak permainan dan berusaha menenangkan rekan-rekannya. Tetapi dia tak mampu mengangkat mental tim yang berada di bawah tekanan psikologis besar. Mereka akhirnya kalah 2-1 dari tim tuan rumah.
Gol bunuh diri tragis yang dilakukan Andres Escobar semakin menambah beban dan membuat muram atmosfer skuad La Tricolor. Tim itu memang berhasil membawa Kolombia meraih kemenangan 2-0 atas Swiss pada laga terakhir grup. Tetapi itu tak cukup untuk membawa mereka lolos ke fase knockout. Setelah kembali ke Kolombia, sebuah tragedi menimpa Andres Escobar. Tragedi itu menjadi luka mendalam bagi sang kapten. Dia bahkan mengatakan luka itu tak akan pernah sembuh dan menjadi momen paling kelam dalam hidupnya. Di tahun 1995, saat kontraknya di Junior de Barranquilla hampir berakhir, Valderrama berpikir untuk mencoba sesuatu yang baru. Namun ketika agennya mengatakan untuk memulai karir di Amerika Serikat, dia langsung menertawakannya. Tak ada liga di mana aku akan bermain. Begitulah aku merespon agenku saat itu. Tapi dia kemudian menjelaskan bahwa di sana akan dimulai liga profesional baru. Mereka akan mendatangkan pemain-pemain hebat dari mana saja, terutama dari Amerika Selatan, untuk mempromosikan permainan itu di sana. Jadi aku menyetujuinya. Itu pengalaman yang sangat spektakuler. Di usianya yang sudah memasuki 30-an, Valderrama mungkin tak lagi secepat masa mudanya. Tetapi justru pada periode inilah, ia memancarkan kebesaran seorang number 10 klasik. Seorang regista yang hidup untuk mengatur ritme pertandingan. Profil Valderrama sangat sesuai dengan misi MLS. LPB menjadi wajah bagi liga yang sedang mencari identitas di tengah budaya yang unik. Dia langsung menjadi magnet dan menjadi pusat dari setiap tim yang dibelanya. Karir MLS-nya dimulai bersama Tampa Bay Mutiny. Itu juga menjadi musim pertama setelah liga dibentuk. MLS kala itu masih sederhana. Tim-tim sepak bola mereka bahkan masih harus menyewa stadion dan tak banyak mendatangkan penonton. Tapi bagi LPB, semua itu berkesan. Tidak seperti pemain lain yang datang ke liga itu setelah melewati masa jayanya. Valderrama yang sudah berusia 35 tahun justru mampu tampil luar biasa. Dia memimpin Tampa Bay meraih Supporters Shield, menyumbang 4 gol dan 17 assist, dan menjadi most valuable player pertama di liga. Kehadirannya juga menjadi simbol bahwa MLS bisa menjadi tuan rumah bagi pemain bintang dunia. Bagi banyak pemain muda Amerika, ia adalah guru di lapangan. Dia memperlihatkan bagaimana possession football seharusnya dimainkan, bagaimana first touch menentukan segalanya, dan bagaimana bersikap sabar untuk sebuah momen yang tepat. Meski sempat dipinjamkan sebentar ke Deportivo Cali, Valderrama tetap bersama Tampa Bay hingga musim 1997. Dia lalu pindah ke Miami Fusion dan bermain di sana selama 2 musim. Dia masih berperan penting dalam membawa negaranya lolos ke Piala Dunia 1998 di Perancis. Bahkan berhasil mencetak 3 gol di fase kualifikasi. Namun, kontribusinya di turnamen itu mulai menurun, terutama karena usianya yang sudah menginjak 37 tahun. Di fase grup, Kolombia sempat meraih kemenangan melawan Tunisia, tetapi mereka harus takluk dari Rumania dan Inggris. Kekalahan 2-0 dari Inggris itu menjadi laga terakhir Valderrama untuk Kolombia. Pada tahun 2000, LPB kembali ke Tampa Bay. Meski saat itu belum ada citra diri atau media sosial, Valderrama tetaplah seorang bintang. Klub bahkan menjual wig khasnya di stadion sebagai bentuk penghormatan. Kala itu, usianya sudah mendekati 39 tahun. Namun ia berhasil mengakhiri musim dengan rekor 26 assist. Di penghujung karirnya, Valderrama benar-benar menikmati kehidupannya di Amerika. Sosok yang dikenal membenci sorotan media ini merasa damai, jauh dari kritik tajam pers, terutama media Kolombia
dia akhirnya bisa sepenuhnya fokus pada permainan yang ia cintai. Ia memilih klub-klub yang menawarkan suasana santai, bukan tekanan ambisius yang biasa menghantuinya di kampung halaman. Perhentian terakhirnya adalah Colorado Rapids, tempat di mana ia memutuskan untuk menggantung sepatu pada usia 41 tahun. Valderrama menutup karirnya di MLS dengan torehan 16 gol dan 114 assist. Catatan yang menempatkannya sebagai pemilik rekor assist terbaik keempat sepanjang sejarah liga. Begitulah, di lapangan hijau Amerika, sang maestro Kolombia menutup lembaran terakhir sepak bola profesionalnya. Dengan penuh gaya, ketenangan, dan tetap setia pada estetika sepak bola yang menjadi nafasnya. Carlos Valderrama mungkin tidak pernah menjadi mesin gol di MLS. Namun, warisan terbesarnya adalah bagaimana ia menanamkan DNA playmaker dalam liga muda yang kala itu masih belajar. Dan di akhir semua ini, kita mengenang Carlos Valderrama bukan hanya sebagai pesepak bola, tapi sebagai sebuah simbol. Simbol dari bagaimana saat dalam tekanan, kau memilih menjadi dirimu sendiri. Dia tak hanya pengatur permainan, dia penjaga mimpi bagi setiap anak Kolombia yang berani memimpikan masa depan lewat sebuah bola dan lapangan. Warisan LPB bukan hanya di lapangan hijau, tapi juga di hati jutaan orang yang percaya bahwa keindahan ada pada keberanian menjadi unik. Dan bahwa setiap dari kita punya tempat untuk bersinar.